Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairati wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al-maqasidi wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap jajaran takmir Masjid Al-Huda, dan yang kami banggakan dan kami muliakan segenap jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah wa hadakumullahu ajmain. Kembali mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin, atas begitu banyak kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini mampu kita sempurnakan rasa syukur kita kepada Allah dengan duduknya kita di majelis ilmu. Dan mudah-mudahan ini merupakan satu tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya sebuah kebaikan, maka orang tersebut akan didekatkan dan dipahamkan tentang urusan agamanya. Dan mudah-mudahan ini merupakan salah satu jalan kemudahan untuk kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil basar. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalam kehidupan akhirat berupa surga merupakan kenikmatan yang tidak pernah dan belum pernah dilihat oleh mata manusia, dan kenikmatan tersebut tidak pernah sedikit pun hadir di telinga manusia, dan kenikmatan tersebut tidak pernah terbesit pun lewat di dalam hati-hati manusia. Itulah kenikmatan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan akhirat berupa kenikmatan surga. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kemudahan untuk bisa masuk ke dalam surganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang begitu luar biasa. Allah pilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatimul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan penutup para rasul, sebagai uswatun hasanah untuk seluruh alam sampai nanti ditutupnya kehidupan dunia ini dengan hari kiamat. Dan mudah-mudahan ketika kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa selalu mengkaji sunnah-sunnah beliau, tidak hanya mengkaji akan tetapi merelasikan daripada contoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita nantinya akan mendapatkan kesempatan untuk bisa bersanding dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di telaga beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita awali terlebih dahulu kajian kita pada malam hari ini dengan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rahmat, pintu hidayah daripada apa yang nanti kita akan kaji bersama menjadi ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya.
Saya awali, monggo diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Baik. Kemudian yang berikutnya, mari kita baca bersama zikir Sayyidul Istighfar. Kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan kita tentang adab terhadap orang-orang kafir. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu tema keluar daripada pembahasan kita tentang kitab Minhaj Al-Muslim. Di tengah-tengah ramainya pesta demokrasi di negara kita, dan sampai detik ini belum juga selesai, dan ini bisa jadi merupakan salah satu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada negara kita. Di tengah-tengah kondisi seorang muslim yang sebentar lagi akan bertemu dengan tamu yang begitu agung, yaitu bulan puasa, tapi belum juga sampai saat ini hadir di WA kita, di medsos kita, dan di media apapun mengingatkan kita tentang dekatnya perjumpaan kita dengan bulan Ramadan. Yang ada nama Pak kuikon di mana-mana, gitu gitu. Enggak di WA grup, enggak di semacam-macam, Pak. Semuanya apa? Kuikon. Kapan terjadi real con? Dan ini merupakan salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata ini masuk di dalam tahapan-tahapan setan menggelincirkan manusia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sering saya sampaikan bahwa setan itu di dalam menggelincirkan manusia jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki beberapa tahapan. Masih ingat Pak, apa tahapannya? Yang pertama adalah dosa syirik dan dosa kufur. Ini tahapan pertama. Manusia akan diganggu, akan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihadapkan oleh setan tentang perkara kesyirikan dan kekufuran. Namun ketika seseorang sudah bisa berlepas diri dan bisa menjauh daripada bentuk kesyirikan dan kekufuran di hadapan Allah, maka setan dan bala tentaranya memiliki tahapan yang berikutnya. Apa? Dengan dosa-dosa besar. Namun ketika seseorang sudah bisa menjauh daripada dosa-dosa besar, maka tahapan yang berikutnya yaitu tentang masalah apa? Perkara-perkara bid'ah. Baru ketika seseorang sudah bisa terlepas daripada perkara bid'ah, maka tahapan yang berikutnya itu apa? Tahapan dosa-dosa kecil. Itulah tahapan yang keempat. Tahapan yang kelima, ketika seseorang sudah bisa jauh dari perkara-perkara dosa kecil, maka tahapan yang berikutnya seseorang akan diganggu oleh setan untuk bisa masuk di dalam perkara-perkara yang makruh. Jadi hati-hati nih, ya. Kadang kita menghukumi satu permasalahan bahwasanya hukumnya apa? Makruh. Karena persepsi kita bahwasanya perkara tersebut merupakan sesuatu yang makruh, ketika kita melaksanakan tidak ada konsekuensi dosa, dan kita ketika meninggalkan mendapatkan pahala, maka di situ
setan berperan ya mengganggu kita tentang masalah hal-hal yang berbau makruh. Namun ketika kita sudah bisa terlewat daripada perkara makruh, maka setan memiliki tahapan yang berikutnya. Apa tahapannya? Yaitu tentang hal-hal yang mubah. Hal-hal yang apa? Mubah, Bapak Ibu. Ternyata hal yang mubah ini dijadikan salah satu kiat ataupun tahapan daripada setan menggelincirkan manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah hal-hal yang mubah dengan apa? Hal-hal yang sunnah. Seseorang lebih apa? Enjoy, lebih senang, lebih tertarik terhadap hal-hal yang sunnah. Akan tetapi kadang terlalaikan dengan hal-hal yang wajib. Maka puncak daripada tahapan setan dan bala tentaranya menggelincirkan manusia adalah dihadapkan dengan dua pilihan antara perkara yang penting dan perkara yang lebih utama. Pemilihan presiden penting apa mboten, Pak? Mboten nggih. Nanti nek baru ada ujian gitu tentang masalah pemimpin yang dolim baru bilang oh ternyata penting. Tapi ada yang lebih penting daripada apa? Memikirkan tentang masalah urusan pemimpin apa? Ngaji. Mementingkan tentang masalah apa? Persiapan bulan Ramadan. Oleh karenanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, apa yang mereka lakukan, Pak? Tidak jarang di antara mereka yang selalu berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, sudahkah kita berdoa kepada Allah agar kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan? Sudahkah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita ini sudah siap untuk apa? Hadir kembali di dalam bulan Ramadan? Maka hal ini ditunjukkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya satu doa yang begitu populer. Jadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya? Ya, ini seringkali ya dipanjatkan oleh sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya. Kalau di masyarakat kita itu doanya apa, Pak? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ini salah satu doa. Tapi doa yang paling populer yang dicontohkan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doa ini. Allahumma sallimni ila Ramadan. Apa artinya? Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbal, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Masyaallah. Bagaimana potret sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu rindu perjumpaan dengan bulan Ramadan. Karena tidak ada hari-hari yang lebih mulia, tidak ada hari-hari yang lebih berkah, tidak ada hari-hari yang hari-hari tersebut penuh dengan ketaatan kepada Allah melebihi hari-hari di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Wah, maka ada 5 keistimewaan tentang bulan Ramadan. Yang pertama, bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasannya adanya malam Lailatul Qadar. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan ampunan. Semua pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Dan yang keempat, bahwasanya pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Dan para setan kecuali setan-setan yang berbentuk manusia. Itu yang keempat. Yang kelima, bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan al-maghfirah, di mana dosa-dosa manusia akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,
Yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini bukan tentang masalah bagaimana bulan Ramadan. Akan tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum hadirnya bulan Ramadan. Yaitu kita berada saat ini di tanggal berapa, Pak? Tanggal berapa ini? Tanggal 12 napa? Sya'ban. Ternyata sudah mau masuk di pertengahan bulan Sya'ban. Itu tandanya 2 minggu lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka pertanyaannya, sudah sampai mana persiapan kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan? Lah, bukan bulan Ramadan teka-teka dewek gitu nih. Warasah di siap. Yang penting astagfirullah. Bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak? 6 bulan setelah bulan Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar ibadah-ibadah mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah, dan 6 bulan berikutnya mereka bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala, fa'iddu mastata'tum min quwwah. Maka persiapkanlah kata Allah Subhanahu wa taala. Mastata'tum, apa yang kalian mampu. Min quwwatin, dari apa? Kekuatan. Kekuatan fisik, Pak. Sering olahraga apa betul, Pak? Enggak nek meriang nembe kelingan olahraga. Finansial kita sudah kita tabung, Pak, untuk persiapan bulan Ramadan. Kekuatan secara mental dan kekuatan secara ruh kita. Itu yang harus kita siapkan. Sehingga saya ingin menyampaikan satu kitab, yaitu tentang halul mu'minina fi Sya'ban. Tentang keadaan orang yang beriman, keadaan orang yang beriman fi Sya'ban. Di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Yang mana ketika seseorang sudah jauh ditinggalkan dengan bulan Ramadan, kira-kira keimanan dan ketakwaannya semakin naik atau semakin turun, Pak? Semakin meningkat atau semakin berkurang? Secara otomatis ketika bulan Ramadan meninggalkan dirinya, semakin jauh dia akan semakin menurun, ya, semakin berkurang kualitas ketakwaan dan keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirnya kitab ini memiliki sebuah tujuan yang begitu agung. Apa? Iqadu ahlil iman. Kata mu'allif pengarang di sini adalah membangunkan kembali pemilik keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan jarak yang begitu jauh dengan bulan Ramadan. Harapannya ketika sadar kembali tentang kehadiran bulan Sya'ban, orang-orang yang beriman terbangun kembali keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, insyaallah nanti setelah kitab ini selesai kita bahas, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya tentang masalah halul mu'minina fi Ramadan. Bagaimana sih keadaan potret kehidupan orang-orang yang beriman di bulan Ramadan. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan bulan Ramadan, kita bahas dulu apa yang harus diusahakan dan apa yang harus disiapkan oleh seorang mukmin di dalam bulan Sya'ban. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pasal yang pertama di dalam pembahasan ini yaitu tentang masalah asbabul ihtimam. Sebab-sebab yang mengharuskan seseorang harus begitu perhatian tentang masalah bulan Sya'ban. Kenapa sih seseorang itu harus perhatian dengan bulan Sya'ban? Apa sebab-sebabnya? Maka penulis di sini mencantumkan 3 sebab yang melandasi seseorang harus punya perhatian besar terhadap bulan Sya'ban. Apa yang pertama disampaikan oleh muallif adalah li'annahu muqaddimatun limusawmi al-maghfirah. Bahwasanya bulan Sya'ban ini merupakan sebuah muqaddimah, pendahuluan, ya, sebagai
pembuka bagi musim yang penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Bulan Ramadan. Bahwa bulan Sya'ban ini merupakan pembuka, pendahuluan daripada bulan apa? Ramadan. Maka seringkali ketika kita hadir di bulan Sya'ban ada istilah yang disebut dengan apa? Tarhib Ramadan. Tarhib apa tarhib, Pak? Ya, kalau di masyarakat itu tarhib gitu nih. Ya, tarhib ya. Ya, padahal yang aslinya apa? Tarhib. Apa itu tarhib? Penyambutan. Ya, ucapan ahlan wa sahlan dengan hadirnya apa? Bulan Ramadan. Ya, maka alasan yang pertama kenapa kita harus perhatian dengan bulan Sya'ban, bahwasanya bulan Sya'ban merupakan pendahuluan dari bulan apa? Bulan Ramadan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, li'anna ta'mira awqati ghaflatin nas bi ta'ati wal 'amali shalih yarfa'u Allah ta'ala bihi al-bala an baqiyatil mu'min. Alasan yang kedua kenapa kita harus perhatian terhadap bulan Sya'ban? Karena di bulan ini merupakan salah satu momentum dan kesempatan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menumbuhkan kembali kesadaran mereka terhadap waktu-waktu yang melalaikan. Ya. Karena begitu jauh ya jarak antara dirinya dengan bulan Ramadan, akhirnya orientasi mereka adalah apa? Dunia. Yang mana dunia itu apa? Merupakan tempat di mana banyak di antara manusia yang lalai terhadap kampung akhirat, lalai terhadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hadirnya bulan Sya'ban ini, harapannya seseorang bisa menumbuhkan kesadaran diri tentang waktu-waktu yang lalai di bulan Sya'ban dengan ketaatan dan amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah fungsinya apa ketika seseorang itu menumbuhkan kesadaran diri? Maka tujuannya yarfa'ullahu bihil bala an baqiyatil mu'minin. Dengan hal itu ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat sebuah al-bala, mengangkat sebuah ujian dari kebanyakan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Pak? Karena ketika seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan sebuah musibah. Namun ketika seseorang dekat dengan Allah, bukan musibah yang dekat, tapi apa? Ujian. Bedanya ujian dengan musibah apa, Pak? Bedanya musibah dengan ujian, bahwa musibah inilah yang akan menyadarkan seseorang yang beriman untuk bisa taat kembali, bisa dekat kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujian itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, yang dengan ujian tersebut Allah akan mengangkat derajatnya di dalam kehidupan akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Lah, itu momentumnya adalah kapan? Ketika bulan Sya'ban. Yang ketiga, di antara alasannya adalah al-wafa. Loyal kita, amanah yang harus kita tunaikan ketika kita sudah memiliki hubungan perjanjian antara kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungan perjanjian kita dengan Allah, Pak? Yang pertama, pengakuan kita terhadap Allah, bahwasanya Allah adalah siapa? Tuhan kita. Itu amanah yang harus kita apa, Pak? Emban, Pak. Yang kedua adalah apa? Hubungan ikatan kita dengan Allah, yaitu hubungan apa? Antara hamba dan ilah. Itu apa? Tentang masalah perjanjian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Pengakuan. Yang kedua apa? Ibadah. Makanya kita dituntun dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap hari kita diajarkan untuk apa? Doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi. Satu hal apa? Itu merupakan bukti pengakuan kita kepada Allah bahwasanya kita adalah siapa? Hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu bagaimana kita bisa apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tiga sebab, tiga alasan yang melandasi kita bahwasanya kita harus perhatian terhadap apa? Bulan Sya'ban. Terlebih lagi
muncul satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang masalah bulan Sya'ban. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dzalika syahrun. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu merupakan sebuah bulan. Yaghfulun nasu anhu, di mana manusia mulai lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai lalai dengan apa bulan? Bulan Sya'ban. Lalai terhadap ketaatan dan amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baina Rajabin wa Ramadan. Dan bulan Sya'ban itu merupakan bulan di antara bulan apa? Rajab dan bulan Ramadan. Ya. Ini harus kita garis bawahi, Pak. Bahwasanya apa? Bulan Sya'ban itu merupakan apa? Bulan yang banyak di antara manusia yang lalai terhadap ketaatan kepada asumsi mereka apa, Pak? Wah, bentar lagi bulan Ramadan. Apa-apa dilarang. Ya, sesuatu yang halal pun di dalam bulan Ramadan apa dilarang. Apa yang terjadi? Ketika mereka masuk di bulan Sya'ban, mencoba memaksimalkan waktu yang ada dan kesempatan yang ada untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan kelalaian-kelalaian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hal-hal yang mubah dipol-pol kayak, Pak. Hal-hal yang halal dipol. Kenapa? Besok di bulan Ramadan opo-opo ora Nah, kata Nabi SAW, yang kulun nas, banyak di antara manusia yang lalai terhadap bulan Sya'ban. Lalu dengan apa? Ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Nabi SAW, wahwa, dan adapun bulan Sya'ban, syahrun itu merupakan sebuah turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin, yang mana di bulan tersebut amalan-amalan hamba dalam kurun waktu 1 tahun diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amal-amal kita, Pak, kapan diangkat? Di bulan Sya'ban. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala karantina kita selama bulan Ramadan, kemudian dilepas untuk mengarungi kehidupan dunia, untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, maka di bulan Sya'ban ini semua amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita ada amalan harian yang diangkat, ada amalan mingguan, dan ada amalan tahu. Nih harian kapan, Pak? Ya. Itu mingguan, hari Senin dan hari Kamis. Ya. Ya. Kalau harian kapan? Ya. Waktu maghrib. Ya. Waktu maghrib. Di mana amal-amal kita diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling roji, yang paling kuat adalah ketika hari Senin dan hari Kamis. Ya. Ini merupakan hari di mana setiap amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan dalam kurun waktu 1 tahun kita memiliki 1 bulan di mana amal-amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan? Yaitu bulan Sya'ban. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan aku begitu suka, begitu cinta ketika setiap amal ibadahku diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara aku berada dalam kondisi puasa. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya, di dalam bulan Sya'ban ini kita punya nanti tugas-tugas. Punya apa? Tugas. Yang seharusnya bagi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus mewujudkan tugas-tugas tersebut di dalam keseharian. Apa? Ya, daripada wadhifah, tugas daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Sya'ban. Maka muallif, penulis daripada kitab tersebut menyampaikan setidaknya ada 7 wadhifah, 7 tugas yang harus diwujudkan dan direalisasikan bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tugasnya? Yang pertama ada
Siyamu syahri Sya'ban. Itu apa? Puasa. Ini menjadi satu amalan prioritas bagi seseorang ketika memasuki bulan apa? Sya'ban. Dan Nabi SAW, beliau ketika memasuki bulan Sya'ban, beliau puasa 1 bulan penuh, kecuali apa? Di akhir daripada bulan Sya'ban. Kenapa? Takut iltibas, tercampurnya antara apa? Bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan. Gitu nggih? Ya. Inilah kesadaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga ketika kita punya satu kesempatan ya atau satu kebiasaan ya, maka kita harus optimalkan kesempatan tersebut di bulan Sya'ban. Entah itu puasa Senin, Kamis atau puasa Ayyamul Bid. Terlebih lagi kita punya istilah 1 hari yang dinamakan sebagai nisfu Sya'ban. Pernah mendengar istilah ini, Pak? Nisfu Sya'ban. Apa artinya? Pertengahan bulan Sya'ban. Maka ada satu kitab menarik ya, milik daripada Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya. Ya, apa kitabnya? Yaitu kitab Lataif Al-Ma'arif. Ya. Pernah mendengar, Pak, kitab ini, Pak? Ini saja ini ya. Punya perpustakaan apa buat ini? Ini saja nih, ya, menyelipkan satu buku gitu nggih. Dan ini kitab menarik, yaitu kitab Lataif Al-Ma'arif. Isinya adalah amalan-amalan 1 tahun penuh, Pak. Disesuaikan dengan apa? Bulannya. Ya, bulan Ramadan amalannya apa? Bulan apa? Syawal apa? Bulan Sya'ban apa? Dan bulan-bulan yang lain. Itu komplit. Ya, 1 tahun penuh, ya, 12 bulan dibahas oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tentang apa? Amalan-amalan menyesuaikan daripada setiap bulan. Lah di antaranya kitab ya Lataif Al-Ma'arif ini menjelaskan tentang masalah amaliyah di dalam bulan Sya'ban. Dan dari pembahasan pertama sampai pembahasan terakhir, Pak, itu isinya tentang masalah hukum-hukum seputar puasa. Insyaallah. Ya. Oleh karenanya ya, amalan yang pertama, tugas pertama sebagai seorang mukmin di bulan Sya'ban ini adalah mengoptimalkan daripada berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, nanti kita bahas satu persatu, ini hanya sebatas sekilas saja ya tentang ya, tugas seorang mukmin di bulan Sya'ban. Yang kedua adalah ta'miru awqatil ghaflah bil ta'ah wal qurbi ila Allah Ta'ala, yaitu menumbuhkan kesadaran diri di tengah-tengah waktu-waktu yang melalaikan dengan ketaatan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadarkan diri, Pak, ya, jangan sampai kita baru sadar di akhir bulan Ramadan. Baru ya, tinggal beberapa hari lagi ya, bacaan Al-Quran belum maksimal, sholat tarawih yo kadang milih sing paling cepet, puasa sing penting iso buka. Wah, astagfirullah. Maka kita harus menumbuhkan kesadaran kita jauh-jauh sebelum bulan Ramadan. Waktu yang paling tepat adalah kapan? Di bulan Sya'ban. Sehingga ketika kita sudah masuk di bulan Ramadan, kita sudah siap dan sudah tersadarkan bahwasanya semua potensi harus kita optimalkan ketika di bulan Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mujahadatun nafs, bersungguh-sungguh dan selalu semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah tajhizu ahsanil a'mal, menyiapkan amalan yang terbaik, bukan amalan yang paling banyak, Pak, tapi amalan yang terbaik. Nanti kita bahas. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, tahsilu maghfirati ar-rabbi fi lailatin nisfi minasya'ban. Bagaimana seseorang bisa meraih daripada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di pertengahan bulan Sya'ban. Walaupun nanti ya tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah nisfu Sya'ban itu banyak yang dhaif. Tapi setidaknya itu sebagai motivasi bagi kita, Pak, bahwasanya di hari tersebut ada keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun hadisnya derajatnya dhaif. Tapi boleh kita gunakan hadis dhaif ketika tidak berbicara tentang masalah ibadah dan tentang masalah tauhid ataupun halal dan haram.
Nek motivasi boleh, Pak. Begitu nggih? Baik. Ya, itu yang kelima. Yang keenam dan yang ketujuh nanti kita bahas berikutnya. Kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Oke, ya, tentang wadhifah yang pertama, tugas yang pertama yang harus kita jalani bersama, Pak. Apa? Siyamu syahri Sa'ban. Menyempatkan diri untuk berlatih setidaknya gitu nggih, berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, kalau sempat nggih napa? Hari Senin atau hari Kamis. Nek nggak bisa nggih, ya paling tidak apa? Tanggal 13, 14 dan 15 yang kita sebut dengan apa? Ayyamul Bid. Maka dari sini kita bisa pahami, Pak, bagaimana seseorang itu bisa mudah di dalam menjalankan berpuasa baik di bulan Sya'ban ataupun nanti ketika bulan Ramadan. Maka di sini dijelaskan turuku muwajahati kaidi syaitan. Cara-cara menghadapi tipu daya syaitan untuk mencegah dirimu berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa kok kita harus bahas ini, Pak? Di bulan Ramadan itu Allah menjanjikan bahwasanya setiap syaitan akan dibelenggu. Maka puncak daripada tugas mereka kapan? Di bulan Sya'ban. Karena momentum yang sangat tepat. Di satu sisi bulan tersebut di mana setiap amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain ini merupakan fase sebelum hadirnya bulan Ramadan. Maka syaitan itu begitu semangat di dalam menggoda manusia, terutama menjauhkan diri-diri mereka untuk menyempatkan diri berpuasa di bulan Sya'ban. Maka di sini ya muallif penulis ingin menerangkan dan memberikan pesan kepada kita, nek jenengan pengen mudah berpuasa, jalankanlah cara-cara sebagai berikut. Yang pertama apa? At-tawakkal. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu apa, Pak? Ada beberapa komposisinya, Pak. Ya, dan tawakal itu tidak serta-merta kita hanya Pak? Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Engkau Allah sing ngatur, tidak, Pak. Tapi ada komposisi yang harus Pak? Dipenuhi. Apa saja? Yang pertama diawali dengan apa? Yakin. Yang kedua apa? Inabah. Apa niku Pak? Itu kembali dalam artian apa? Menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Dan yang terakhir adalah apa? Doa. Inilah komponen daripada apa? Tawakal. Seseorang mustahil dikatakan tawakal nek tidak yakin kepada Allah. Seseorang tidak dikatakan tawakal ketika tidak berserah diri kepada Allah. Seseorang tidak dikatakan sebagai orang yang bertawakal ketika tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek napa? Pengen puasa, kita tumbuhkan rasa keyakinan kita bahwasanya kita yakin bisa menjalani puasa. Kenapa? Karena nek seseorang puasa tidak disasari dengan keyakinan, Pak. Jam itu nyuwun sewu. Nggih, nyuwun sewu niki. Coba jenengan rasakan bedanya puasa sama diniati dengan keyakinan, sama puasa tidak diawali dengan keyakinan. Kadang puasa nggak sahur tapi yakin iso Pak sampai dengan maghrib. Tapi nek puasa gitu nggak didasari dengan keyakinan, jam itu wis sambat. Bisa keroncongan gitu ya, harus dahaga dan lain sebagainya. Maka butuh keyakinan. Yang kedua serahkan semuanya urusannya kepada Allah Subhanahu. Yang terakhir dengan doa. Itu yang pertama. Yang kedua, anta ja'alal maghfirah dafakan. Nek jenengan pengen puasanya sukses, baik di bulan Sya'ban atau bulan Ramadan, engkau jadikan maghfirah Allah, ampunan Allah sebagai tujuan. Tidak ada tujuan yang lain. Tujuan hanya menggapai maghfirah dari itu. Motivasi yang kedua, Pak. Yang ketiga, antudkhila ala a'malil iman duna antuhimmakal awaqib. Ya. Yang ketiga, engkau harus memaksakan diri
untuk masuk di dalam amal kebaikan dan jangan terlalu perhatian terhadap konsekuensi daripada amalan tersebut. Maksudnya pripun? Jenengan nek mau puasa ya sudah bismillah lillahi ta'ala, jangan pikir tentang masalah awakib akibat daripada amal ibadah tersebut. Dalam artian konsekuensi daripada puasa mesti lapar, mesti haus. Jenengan buang jauh-jauh konsekuensi tersebut. Bisa dibagi sampai sini nggih? Maka dari sini insya Allah kita akan melaksanakan puasa ya dengan mudah biidnillah. Dengan 3 cara tadi. Yang pertama Pak? Tawakal. Yang kedua ya menjadikan maghfirah, ampunan sebagai tujuan. Dan yang ketiga membuang jauh-jauh tentang konsekuensi daripada ibadah. Terutama puasa mesti lapar, mesti haus. Ya tarawih mesti kesel, mesti beng. Jangan buang jauh. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan setiap amal ibadah memiliki hikmah. Gini apa nggih? Puasa hikmahnya Pak? Secara kesehatan. Ya. Semua detok-detok penyakit semuanya hilang. Setiap rakaat salat kita semuanya akan diberikan kelancaran darah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu loh Pak. Maka hilang jauh-jauh daripada konsekuensi ibadah. Mesti dengan ibadah kesal abad. Maka hilangkan jauh, terutama dalam masa puasa. Tanggane urung mangsa puasa, ya. Apa maning dari Purwogondo ke Gombong es teh pernah dihitung nggak Mbak? Pernah ngitung Mbak? Ini tantangannya nanti ya. Tantangan. Apalagi bulan Syaban jenengan puasa, yang lain pada ngantri di ST pada nyeruput jenengan liwat. Udah. Tapi nih dengan thariqah ini, dengan tata cara seperti ini insyaallah jenengan akan melalui ibadah puasa dengan mudah biidznillah. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, wazifah yang kedua, ya, tugas yang kedua ketika kita berada di bulan Sya'ban adalah ta'miru awqatil ghaflah bit ta'ah. Menumbuhkan kesadaran diri di waktu-waktu yang lalai dengan berbagai macam ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yang harus kita bahas adalah kaifa yaghfulul mu'minuna an rabbihim. Bagaimana kok bisa seseorang itu lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ini problemnya, Pak. Kaifa, bagaimana? Ini yang harus kita cari. Apa sih problemnya kok seseorang itu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita berpikir, Pak? Sudahkah kita berpikir? Maka kelalaian kita itu apa? Ya, karena kita punya penyakit, Pak. Penyakit apa? Wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kasih senang tentang masalah perkara apa? Ini sudah. Itu asal muasal daripada kelalaian seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fokusnya sudah tidak lagi kepada Allah, tapi apa? Fokusnya kepada sesuatu selain Allah. Barang siapa yang tidak menghambakan diri kepada Allah, maka dia akan menghambakan diri kepada siapa? Selain Allah. Selain Allah. Dan hamba yang paling banyak adalah siapa? Hamba dunia. Maka Pak, ini Pak, ya di bulan Sya'ban gitu nggih, kita kurangi aktivitas kita tentang masalah dunia. Apalagi nanti ketika bulan Ramadan. Maka sibukkan dulu ya bulan Sya'ban dengan dunia, jangan sampai kita di bulan apa? Ramadan sibuk dengan apa? Dunia. Contohnya apa, Pak? Paling gampang bulet klambi, Pak. Bulet klambi paling enak kapan, Pak? Akhir bulan Ramadan pakai diskon, astagfirullah. Ya. Kalau kita lihat gitu nih, aktivitas kaum mukminin terutama di negara kita di akhir-akhir bulan Ramadan, itikafnya di mana, Pak? Di masjid atau di mall? Kan pada KB kan jawabannya pada ngalami KB soalnya.
Ya, di pasar atau di masjid? Maka sudah, ya, bulan Sya'ban ini sudah, Pak, ya. Ya, kebutuhan di bulan Ramadan sudah dicari di bulan Sya'ban. Sepakat, ya? Sehingga bulan Ramadan sudah tidak tersibukkan lagi dengan apa? Urusan dunia. Sudah. Ya. Makanya Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud itu ketika di akhir-akhir bulan Ramadan selalu berkeliling di kota Madinah, Pak. Apa yang mereka ucapkan? Hal min makbulin fa'uhanni'uh wa hal min mardudin fa'u'azzi. Barang siapa yang amalnya diterima oleh Allah, maka aku ucapkan baginya apa? Selamat. Dan barang siapa yang amal-amalannya ditolak di bulan Ramadan, fa'u'azzi, maka aku ucapkan kepadanya bela sungkawa. Oh, Masya Allah, Pak. Ada Pak yang seperti ini, Pak? Jenengan pernah nangis atau betul ketika di akhir bulan Ramadan, Pak? Nanti kita akan bahas bersama. Ini nggih. Kemudian yang berikutnya, ya, fawaid ikmari awqatil ghaflah. Ini faidah ketika kita menumbuhkan kesadaran diri dari waktu-waktu yang melalaikan dari ketaatan kepada Allah. Apa yang pertama adalah, ya, ini faidahnya, al-fauzu bi mahabbatillah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang menumbuhkan diri tentang kesadaran di waktu-waktu yang lalai, maka kata para ulama, dengan itu seseorang akan mendapatkan mahabbatullah, kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pengen Pak dicintai oleh Allah, Pak? Tapi nek dicintai oleh Allah konsekuensinya berat, Pak. Kita selalu diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nyuwun sewu, ketika kita hadir di bulan Ramadan sebagai seorang pedagang, Pak, waktu dagangnya lebih lama atau lebih pendek? Di bulan Ramadan sama di luar Ramadan, waktu kerjanya lebih singkat atau lebih lama? Lebih singkat, ya, di bulan Ramadan. Penghasilannya, Pak, nyuwun sewu, bagi yang jualan makanan, lebih banyak yang mana? Lebih banyak di luar bulan Ramadan. Dan itu merupakan ujian dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang sadar bahwasanya bulan Ramadan bulan untuk ketaatan, bukan untuk dagangan. Itu nggih? Karena ada orang yang terselubung, Pak, menggunakan momentum bulan Ramadan sebagai ajang untuk dagang. Kabeh sing urung tahu dagang di luar bulan Ramadan, ketika hadir bulan Ramadan kabeh dadi pedagang. Nggih. Anak pasar kaget barang, nggih. Sementara nggih, ketika kita sadar di bulan Sya'ban itu Allah akan cinta kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah daf'ul bala an-nazil 'ala nafsi wa 'ala al-ummah. Dengan kita perhatian terhadap bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencegah daripada musibah. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan dekatkan dirinya dengan ketaatan dibandingkan fokus terhadap musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga adalah tahsinul ujuril mudha'afah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita pahala yang berlipat ganda. Ya, itu faedah ketika kita menumbuhkan kesadaran diri di waktu-waktu yang lalai di bulan Sya'ban. Insya Allah dengan itu, ya, kita ketika kita beribadah, beramal saleh di hadapan Allah, setiap amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, wadifah yang ketiga yaitu ya, al-mujahadatun nafsi 'ala tha'ah. Ya, mungkin ini ya pembahasan terakhir daripada ya malam hari ini. Apa mujahadatun nafs? Semangat dan totalitas terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita merasa kaget di bulan Ramadan ketika kita melaksanakan sebuah ibadah dengan ukuran yang kecil, tapi kita sudah
males-malesan, sudah merasa capek dengan apa? Ibadah yang nuwun sewu hitungannya kecil di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita belum memunculkan semangat dan perhatian kita sebelum hadirnya bulan Ramadan. Maka di bulan Sya'ban ini mari kita tumbuhkan semangat kita, kesungguh-sungguhan kita terhadap apa? Amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dulu pernah kita bahas nih tentang masalah adab terhadap diri sendiri. Bahwa mujahadatun nafas, semangat dan totalitas dalam masalah ibadah kepada Allah itu fase terakhir, Pak. Tahapan terakhir. Ada tahapan yang pertama, tahapan yang kedua, tahapan yang ketiga, baru tahapan yang keempat adalah mujahadatun nafas. Apa tahapan yang pertama, masih ingat? Yang pertama apa? Taubat, Pak. Maka di bulan Sya'ban ini kita harus memperbanyak taubat, mengakui bahwasanya kita adalah hamba Allah yang penuh dengan apa? Dosa. Dan maka setelah itu apa? Muraqabah, hadir tentang apa? Muraqabah. Napa niku muraqabah? Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Memacu dirinya untuk apa? Beribadah kepada Allah. Yang ketiga, fase yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah muhasabatun nafas. Selalu menghitung-hitung apakah kebaikan kita lebih banyak dibandingkan dosanya. Apakah dosanya lebih banyak dibandingkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baru yang terakhir adalah apa? Mujahadah. Tapi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, satu hal yang harus kita sadari yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana. Kita itu baru merasa enak, merasa gampang, merasa mudah Bapak Ibu nek diawali dengan apa? Paksa. Ya, Allahumma harus itu. Ketika kita pengen ibadah merasa nyaman, merasa enak, merasa mudah, maka harus diawali dengan apa? Paksaan. Jenengan mendapatkan halawah manisnya sholat berjamaah, Pak. Itu dulu jenengan apa? Mengawali dengan apa? Paksaan. Apalagi sholat subuh. Ya. Jadi sholat-sholat yang ada, Pak, ya paling nikmat itu sholat apa, Pak? Sholat subuh. Tapi jenengan baru mendapatkan nikmat sholat subuh kapan? Ketika dulu pertama kali jenengan memaksakan diri untuk hadir di masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, sholat apa? Subuh. Itu kenikmatan itu jenengan baru bisa dapatkan ketika awal jenengan harus memaksa melakukan amal ibadah tersebut. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Dan saya tutup dengan satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yazalu 'abdi," dan senantiasa hamba-hambaku yataqarrabu ilayya, mendekat kepadaku, bin nawafil, dengan amalan-amalan hatta uhibbahu, sampai aku cinta kepada hamba. Luar biasa. Barang siapa yang selalu mendekat kepada Allah akan menaruh perhatian, Allah akan menaruh kecintaan kepada orang tersebut. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, semangatlah di dalam menjalankan ibadah di hadapan Allah dan selalu menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menyadarkan kita kembali bahwasannya bulan Ramadan begitu dekat, apa yang perlu kita siapkan sehingga kita bisa menjalani daripada rutinitas ibadah kita di dalam bulan Ramadan dengan maksimal. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas. Adapun untuk soal mungkin bisa ditanyakan di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila dalam menyampaikan banyak
Kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ya ini merupakan satu kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.